Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat hadir dengan berbagai topik serta informasi hangat yang diperbincangkan di Nusantara. Karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara. Dan pemirsa, kalau misalnya nih ngomongin soal Komisi Pemilihan Umum, ini adalah lembaga yang paling nantinya memiliki tugas dan juga tanggung jawab paling besar nih di pesta demokrasi di pemilu tahun 2024 pastinya. Sudah bersama saya yang sebentar lagi akan lengser atau akan turun gunung nih, Bapak Ilham Saputra, Ketua KPU ataupun juga Komisi Pemilihan Umum sampai bulan Maret ya Pak? April. Sampai bulan Maret, sampai bulan April Ya. 2022. 11 April. 11 April nanti nih. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Bang Ilham, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita boleh cepat masuk kali ya, karena Iya, kita tadi udah pastinya sudah memenuhi protokol kesehatan Iya. dengan baik dan juga benar nih pemirsa. Bang Ilham sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, Bang Ilham, ini kalau misalnya kita ngomongin soal pemerintah, Komisi 2, dan juga pasti KPU sudah menentukan nih, nantinya tanggal 14 Februari 2024 sudah ditetapkan sebagai jadwal pemilu tahun 2024. Sejauh ini dari KPU, apa nih persiapan yang sudah dilakukan menghadapi tahapan pemilu? Baik, sebetulnya kan KPU sebagai penyelenggara diamanahkan undang-undang, salah satunya adalah menurunkan perintah undang-undang ke peraturan KPU. Jadi kami saat ini KPU periode 2017-2022 sudah menyiapkan beberapa PKPU yang terkait dengan tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan. Karena dalam Undang-Undang 7 2017 itu masa kerja KPU dalam rangka mempersiapkan pemilu paling lambat itu 20 bulan. 20 bulan. 20 bulan. Nah, jadi tahap rancangan PKPU yang pertama yang kita sampaikan atau yang kita diskusikan atau kita sahkan adalah rancangan PKPU tentang tahapan jadwal dan program. Yang tentu ini juga menjadi acuan bagi teman-teman di KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, dan seluruh stakeholder pemilu dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2024, termasuk anggaran sebetulnya. Nah, saat ini kami berencana agar kemudian di periode kami ini bisa kita selesaikan PKPU tersebut. Jadi nanti dalam periode berikutnya mereka tinggal bekerja sesuai dengan PKPU tersebut. Karena memang tahapan jadwal program ini sekali lagi sangat berpengaruh terhadap bagaimana dan kapan anggaran ini bisa dibahas. Demikian. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal tahapan-tahapan pemilu ini akan dimulai di bulan Agustus ini ya? Juni ini untuk pendaftaran ya, seperti itu. Kalau misalnya dari Bang Ilham sendiri sejauh ini kalau misalnya diharapkan bagaimana ini nanti tahapan pemilu akan berjalan dengan seperti apa nantinya? Apakah seperti sama dengan pemilu-pemilu ataupun juga tahapan proses pemilu di sebelumnya, atau ini akan ada sesuatu yang berbeda nih yang akan dilakukan? Ya. Sebetulnya undang-undangnya sama ya, Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan juga DPD. Nah, jadi yang berbeda adalah karena Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada atau pemilihan tidak direvisi, maka dia pada tahun 2024 nanti kita akan melaksanakan ada pemilu dan juga ada pemilihan atau pilkada. Jadi pemilunya di bulan Februari, 14 Februari, kemudian pemilihannya atau pilkadanya berlangsung pada tanggal 27 November. Jadi pertama kali dalam sejarah kepemiluan kita di masa reformasi, pilkada dan pemilu dilaksanakan pada tahun yang sama. Tentu ini bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi kita sudah membuat rancangan, Juni itu kita mulai tahapan, kemudian tanggal 1 sampai 7 Agustus pendaftaran partai politik. Jadi tahapan pertama yang paling krusial yang kita jalankan adalah pendaftaran dan verifikasi serta penetapan partai politik untuk ikut serta dalam pemilu. Pendaftaran. Ya, jadi memang bedanya itu aja sih, bedanya bahwa kita juga selain persiapkan pemilu 1 tahun sebelum pilkada, dan itu beririsan antara tahapan pemilu dengan tahapan pilkada. Oke, lebih ke bagaimana nanti pelaksanaannya, karena ini berbarengan sebetulnya di Betul, bulan Februari betul. dan juga tenggat waktunya di bulan November untuk Betul, pilkada serentak. betul. Kalau kita ngomongin nih soal permasalahan di pemilihan umum sebelumnya, periode sebelumnya, maupun yang bisa mungkin Bang Ilham pelajari dan juga akhirnya ini bisa menjadi masukan untuk nantinya periode ataupun juga KPU yang baru, keperusahaan yang baru nih nanti bisa dipelajari, dan akhirnya ini bisa menjadi catatan-catatan penting untuk akhirnya bisa diperbaiki di pemilu berikutnya. Pertama adalah kita tahu ya bahwa
ada beberapa atau sampai 700 orang lebih Meninggal petugas dunia. kita meninggal dunia. Ternyata setelah diselidiki, setelah dilakukan riset, ternyata mereka punya masalah dengan komorbid, gitu. Kemudian kelelahan, kemudian juga ada kecelakaan. Oke. Nah, tentu ini perlu kita pada pemilihan 2020 lalu kami sudah buat standar umur. Karena salah satu riset di beberapa kampus-kampus ternama itu menyatakan bahwa ini banyak yang komorbid meninggalnya. Oke, karena Jadi, faktor usia. Faktor usia. Oke. Kemudian juga ada kesehatan yang terganggu gitu ya. Nah, tentu ini juga jadi persoalan. Nah, kami pada Pilkada 2020 lalu membatasi usia. Oke. 20 sampai 45 tahun yang bisa menjadi petugas kami, gitu kan. Kedua adalah kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar dalam pemeriksaan kesehatannya itu bisa gratis ya. Kemudian juga lebih komprehensif. Oke. Jadi kalau kita datang ke puskesmas kan cuman coba Mas kalau buat surat sehat di puskesmas itu cuman di stetoskop, Ya, kemudian ditensi, formalitas, ya, formalitas. ditimbang udah selesai, dianggap Oke. sehat. Atau bisa bayar 10.000 juga Bang ya? Baik, bisa juga begitu. Tinggal bikin surat. Karena kan persoalannya adalah kalau komprehensif tentu akan mahal. Sementara anggaran mereka, honor mereka cuma 500.000 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi ada syarat kesehatan yang kemudian nanti mungkin bisa dipermudah, bisa lebih intensif terkait dengan pemeriksaan kesehatannya. Kedua adalah honor bagi mereka itu terlalu kecil. Oke. Nah, jadi ini nanti saya jelaskan soal anggaran terkait anggaran yang kemudian dinyatakan terlalu besar. Salah satunya adalah jadi 54% struktur anggaran kita untuk pemilu 2024 yang kita ajukan kepada DPR dan pemerintah itu 54%-nya adalah honor penyelenggara. Operasional seperti itu ya. Operasional, honor penyelenggara. Dan itu sekarang sedang kita ingin naikkan petugas KPPS, PPS dan PPK dua kali lipat. Kalau kemarin cuma 500.000, maka kita mau naikkan jadi 1,5 juta untuk petugas KPPS misalnya. Kemudian untuk petugas PPS-nya kita naikin juga. Untuk petugas di kecamatan juga kita naikin. Karena pertama ini untuk memberikan semangat kepada mereka, kemudian beban kerja mereka yang begitu berat ya. Di 2019 saja yang pertama kali kita menyelenggarakan pemilu dan Pilpres dan Pileg bersamaan berdasarkan amanah Undang-Undang 7 2017, maka banyak korban gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu titik krusial yang harus diperbaiki dan kami dari KPU 2017-2022 sudah mulai memperbaiki itu melalui PKPU rekrutmen petugas badan ad hoc. Oke, jadi ada sejumlah anggaran yang dananya juga fantastis yang juga nantinya di 2024 yang akan membengkak terkait dengan operasional. Ada juga sejumlah misalnya kayak seperti mobil dan juga segala macam yang juga ataupun juga lokasi seperti itu yang juga mungkin menjadi salah satu faktor yang juga disoroti oleh DPR RI. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Ya, kembali lagi di Kabar Nusantara masih bersama dengan Bang Ilham Saputra, Ketua KPU periode 2017-2022. Ini akan ada dana sekitar kurang lebih yang sudah dirasionalisasi 76 triliun untuk honor dan juga satu lagi untuk aplikasi. Itu sebanyak itu yang dibutuhkan untuk pemilihan umum 2024, Bang. Jadi gini, perlu saya sampaikan bahwa tadi selain honor tadi memegang 54% dari total anggaran. Kemudian juga kita bicara soal logistik, ya kotak suara, surat suara dan lain sebagainya. Itu kan juga memegang peranan penting dalam pemilu. Karena kalau nggak ada logistik mau milih apa, gitu kan? Nah, itu juga jadi persoalan. Nah, kemudian juga kita menganggarkan tentang pembangunan atau kemudian renovasi terhadap kantor-kantor kita yang masih tidak layak lah. Ya, karena gini, kantor kami itu kalau Tegar tahu itu belum semua punya KPU. Oke. Masih ada yang kontrak di ruko, masih ada yang dipinjam pakaikan oleh Pemda dan sebagainya. Nah, kita bermaksud untuk kemudian melakukan pembangunan lah. Nah, tetapi kalau memang itu maksudnya itu tidak make sense menurut pemerintah dan DPR, kami sudah rasionalisasi. Kira-kira daerah mana saja yang kemudian bisa kita renov ke gedung-gedungnya. Tapi nanti kalau dalam pembahasan kemudian memang itu jadi persoalan terkait dengan anggaran dari pemerintah, tentu kami juga akan bisa melakukan rasionalisasi terhadap itu. Tetapi untuk beberapa hal seperti misalnya IT, kemudian juga soal honor
petugas kami tentu kalau bisa jika memungkinkan ya itu tetap ya. Oke. Belum lagi kita berbicara soal kita nggak pernah tahu nih tentang COVID ini sampai kapan nih. Ini sudah ada apa? Delta Crohn. Nah, kita nggak tahu bagaimana bahayanya dan sebagainya. Kita punya pengalaman pemilihan 2020 lalu. Pemilihan 2020 lalu kita kaget shock tiba-tiba ada bencana non alam atau ada pandemi, gitu kan? Kemudian ada penundaan pilkada. Nah kemudian kita kaget nih gimana menghadapi persiapan pemilihan atau pemilu di masa pandemik. Nah akhirnya kita buat PKPU soal kampanyenya seperti apa, prokes dalam pemungutan dan penghitungan suara seperti apa, tentu dengan melalui riset pengalaman beberapa negara seperti Korea misalnya, dan itu berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah pemilihan 2020 atau pilkada 2020 lalu di tengah pandemi COVID kita bisa menjalankan dengan baik tanpa ada klaster baru karena ada prokes-prokes yang kita buat. Nah jadi penyelenggara pemilu berikutnya di 2020-2027 itu bisa menyadur sebetulnya. Bagaimana kalau kemudian kondisi bencana non alam nanti seperti pandemi muncul lagi, itu bisa lihat dari PKPU kita di masa pemilihan. Nah jadi memang itu perlu anggaran besar. Kenapa? Kita menyiapkan masker buat di tiap TPS, kemudian kita menyiapkan face shield, kemudian juga sarung tangan plastik dan sebagainya untuk keamanan petugas kami dan juga untuk keamanan pemilih. Belum lagi setiap TPS kita harus ada termogan ya untuk kemudian mengecek suhu dari para pemilih. Nah pengalaman kemarin karena pilkada dianggarkan dengan APBD, kemudian pandeminya datang sesudah APBD ditetapkan, maka kita minta uang APBN ya untuk kemudian mengcover itu semua. Nah jadi ini juga harus dilihat ya bahwa pandemi ini mungkin juga masih berjalan. Tetapi sekali lagi KPU tentu akan melihat juga kemampuan anggaran pemerintah kita. Kalau memang kemudian kita lihat berapa anggaran yang kemudian dimunculkan, walaupun kemarin tadi membaca koran hari ini katanya sudah ada gitu berita-berita di media sosial dan sebagainya sudah ada, sudah disiapkan dan sebagainya. Nah kalau boleh kami mengusulkan kepada Komisi 2 DPR RI, mari kita bahas tahapan jadwal dan program terlebih dahulu di periode kami. Ya, agar kemudian kita bisa jadikan PKPU, nah baru kemudian itu dijadikan landasan untuk membahas soal anggaran terkait dengan anggaran pemilu 2024 yang akan datang. Tapi ini proses untuk pembahasan tersebut dengan Komisi 2 masih akan berlangsung ya sejauh ini? Semoga. Sebelum lengser Bang Ilham. Ya, semoga begitu. Nah kalau ngomongin soal masalah klise nih Bang, soal informasi teknologi atau IT, ini di KPU kan sering kali terjadi, misalnya pada tahap rekap seperti itu. Apa yang harus dilakukan dalam hal ini di periode selanjutnya yang bisa diperbaiki, ataukah dalam ini kalau nggak salah akan ada 11 aplikasi juga yang akan dilakukan atau diterapkan di pemilu 2024? Betul. Jadi teknologi informasi ini kan memudahkan ya kan ya, memudahkan dan juga harusnya lebih efisien dan efektif gitu kan. Karena juga kita bicara soal akurasi dan bicara soal transparansi gitu ya. Nah, yang paling banyak disorot adalah kalau kemarin 2019 soal sistem informasi penghitungan ya. Nah sekarang kita sudah punya namanya sistem informasi rekapitulasi. Karena menurut kita yang menjadi potensi kecurangan itu terjadi ketika rekapitulasi. Bukan di pemungutan penghitungan suara di TPS, bukan. Rekap itu dari TPS ke kecamatan, nah ini yang kemudian mulai ada miss-miss dan sebagainya. Nah dengan sistem informasi rekapitulasi yang kita terapkan pada pemilihan 2020 lalu, itu bisa kita foto formulir C plano yang besar itu yang pakai teli itu, kita foto, kita save, kemudian kita sampaikan di server KPU, nanti mereka menghitung sendiri. Nanti langsung hasil dari rekapitulasi itu bisa diupdate oleh masyarakat, kemudian juga memberikan akurasi bahwa kalau lo macam-macam, kalau ada yang curang terhadap adanya formulir tandingan yang berbeda, nggak bisa karena sudah kita foto nih. Kemudian juga buat teman-teman saksi yang kemudian harus kita berikan berkas tersebut kepada mereka, mereka tinggal pakai barcode aja. Nah, jadi pertama paperless, kedua akurasi dan transparansinya lebih terjaga. Nah tentu ini perlukan dana. Kita juga nggak berkoordinasi dengan luar negeri kok, kita dengan ITB kok koordinasinya, kita punya tenaga-tenaga ahli IT yang baik dan luar biasa
punya kemampuan yang mumpuni gitu loh. Kenapa kita nggak manfaatkan? Nah, jadi nanti juga ada sistem informasi paling dekat adalah partai politik. Ya nanti partai politik tidak perlu lagi menyerahkan berkas yang besar-besar itu, berapa banyak anggotanya dan sebagainya. Tinggal nanti kita lihat mereka masukkan datanya, tinggal kita verifikasi berdasarkan data tersebut berapa jumlah kantornya, berapa jumlah anggotanya, sehingga kita bisa memverifikasi dengan baik tanpa kemudian para partai tersebut datang ke kantor dengan membawa berkas banyak-banyak sekali dan sebagainya. Oke, jadi dijamin nanti pemilu 2024 sistem IT-nya Komisi Pemilihan Umum ini akan lebih mumpuni. Kita siapkan dari sekarang infrastrukturnya, walaupun kita sudah lakukan itu, tinggal nanti diteruskan oleh teman-teman periode berikutnya. Oke, nah pemirsa gimana nih kalau misalnya pendapat Bang Ilham terkait dengan terpilihnya nih komisioner dan juga petugas KPU atau juga nantinya pengurus KPU periode 2022-2027 setelah jeda berikut tetap di Kabar Nusantara. Pemirsa, kalau misalnya menurut pemirsa nih berapa hari nih waktu yang dibutuhkan oleh pemirsa untuk bisa menentukan atau bisa mengenal para calon anggota legislatif? Kalau misalnya KPU sudah menetapkan nih 120 hari masa kampanye, tapi kalau misalnya menurut sejumlah pihak, ini adalah waktu yang sangat sempit dan juga sedikit untuk akhirnya kita bisa menentukan dan juga bisa mengenal nih para calon anggota legislatif. Bagaimana akhirnya KPU bisa menetapkan akhirnya pada hari 120 hari kerja, Bang? Ya sebetulnya kan ada keinginan untuk kemudian memampatkan kembali bahkan. Kita udah usulkan 120 hari campaign gitu ya. Kemudian kampanye, tetapi kemudian pemerintah dan DPR malah ingin kemudian diperkecil lagi. Karena kalau pemerintah lebih bicara soal stabilitas, sementara kalau DPR parlemen membicarakan bahwa kepanjangan karena anggarannya akan banyak kita keluarkan dan sebagainya. Ini soal efisiensi dan sebagainya. Tetapi perlu teman-teman tahu atau pemirsa tahu bahwa terkait dengan kampanye ini sangat beririsan dengan persoalan pengadaan distribusi logistik. Ya, pengadaannya berapa lama, kemudian distribusinya berapa lama ya sampai ke daerah. Kenapa? Karena baru bisa kampanye ketika sudah ada daftar calon tetap. Iya kan? Nah kemudian dalam daftar calon tetap itu biasanya juga ada kayak clash internal atau konflik internal persoalan nomor urut misalnya. Kemudian nanti ada gugatan ke Mahkamah Partai, ada gugatan ke Petun. Nah belum lagi hal-hal seperti itu. Sehingga kita kan belum bisa nih kemudian melakukan proses pengadaan. Karena masih ada gugatan hukum misalnya. Nah kampanye kalau cuma 90 hari, 75 hari, sementara yang kita butuhkan dalam proses bidding, penyediaan dan distribusi itu sampai 126 hari. Jadi kita sudah menghitung secara detail terkait dengan itu. Nah, pemerintah menjanjikan ada peraturan apapun yang memudahkan itu. Tetapi jangan sampai kemudian nanti malah membuat KPU kesulitan atau secara hukum nanti kita bermasalah. Gitu kan? Nah, ini yang kemudian menjadi catatan kita bersama. Makanya 120 hari menurut kami itu sudah sangat baik dibandingkan dengan pemilu 2014. Pemilu 2014 lalu ketika partai politik ditetapkan menjadi peserta pemilu, itu kampanye sudah mulai setahun lebih itu. Ya, jadi kita sekarang membuat 120 hari itu sekitar 4 bulan ya untuk kemudian bisa pertama itu juga tadi yang seperti Tegar bilang, kalau diperkecil malah nanti diperpendek waktunya, malah nanti persoalannya adalah kapan masyarakat bisa mengenal calon-calonnya. Belum lagi ada persoalan kemarin di tahun 2019 masyarakat lebih concern pada pilpres dibandingkan dengan pileg. Jadi orang tidak mengenal lagi calon-calon anggota orang-orang yang akan mewakilinya. Itu kan persoalan juga. Jadi ini sudah nanti atau masih akan ada revisi atau sudah ditetapkan? Ya belum, kita masih membuat rancangan. Nah, kami akan segera menyurati Komisi 2. Walaupun saya dengar di beberapa media Komisi 2 menginginkan ini dibahas dengan KPU periode berikutnya. Tapi menurut kami agar cepat dibahas anggarannya bisa kemudian dibahas pada masa periode kami yang tinggal berapa hari lagi. Nanti PKPU-nya tuh tetap kita buat sebagai dasar pembahasan anggaran dan sebagai dasar teman-teman periode berikutnya untuk bekerja dalam menyukseskan pemilu 2024. Iya, Bang Ilham, ini kan kemarin DPR baru saja fit and proper test dan akhirnya sudah ditetapkan dalam rapat paripurna nih KPU dan juga Bawaslu yang baru periode berikutnya nih. Bang Ilham sendiri melihatnya atau apa nih harapan kepada Bang Ilham kepada para pengurus ataupun juga nantinya KPU dan juga Bawaslu yang baru? Ya tentu bekerja dengan profesional dan berintegritas ya.
Karena memang sekali lagi pengalaman 2019 lalu di masa kami ada persoalan ya terkait dengan satu orang yang kemudian terjadi ya begitulah pokoknya ya, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Nah, kita berharap pada KPU periode berikutnya pertama adalah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penuh integritas dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun terkait dengan pekerjaannya gitu kan. Intervensi berbeda dengan koordinasi. Oke. Yang namanya koordinasi tentu penting, namanya pemilu itu kan punya kita semua, punya masyarakat Indonesia. Kita bisa berkoordinasi dengan kementerian terkait, berkoordinasi dengan parlemen dan sebagainya. Tetapi terkait dengan intervensi soal melanggar undang-undang itu tidak boleh, ya karena KPU ini lahir dari rahim reformasi. Kita menginginkan KPU yang tetap mandiri dan nasional tanpa bisa diintervensi kebijakannya oleh siapapun. Nah, tentu ini harus dijaga agar kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu itu bisa menjadi lebih baik. Karena modal kepercayaan publik kepada penyelenggara itu bisa menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Oke, jadi tapi habis ini Bang Ilham kemana nih kalau setelah turun dari ketua KPU? Saya belum tahu ya, tapi kemudian mari kita mengalir saja. Jadi memang CV saya selama puluhan tahun, 20 tahun lebih, saya dari mahasiswa sampai sekarang CV saya itu soal kepemiluan aja tuh. Oke. Iya, dari di Aceh, pertama jadi pemantau pemilu tahun 99, jadi pemantau juga 2004, 2009 jadi penyelenggara di Aceh, kemudian jadi pemantau lagi, jadi penyelenggara lagi. Jadi mungkin saya akan lihat lagi kemudian bagaimana nanti prospek ke depan terhadap masa depan karir saya. Oke, kita doakan pastinya nantinya penyelenggaraan pemilu 2024 akan berjalan lancar. Tapi kalau soal penundaan pemilu, gimana, mau setuju atau enggak penundaan pemilu ini? Kalau saya pribadi saya tidak setuju, tetapi tentu KPU bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini Konstitusi dan Undang-Undang 7 2017 tetap mengamanatkan 5 tahun sekali penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau saya sebagai komisioner KPU masih tetap bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita akan menyelenggarakan pemilu 2024. Oke, terima kasih Bang Ilham Terima kasih. Saputra. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari Kabar Nusantara episode hari ini. Dan pastikan jangan lupa untuk menyaksikan Kabar Nusantara di setiap Senin hingga Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saya Subki Abdul pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.